Bab 768. Sepupuku mencarimu. Apa? Ketika Jerry yang mendengar bahwa Callista telah diserang, wajahnya berubah secara dramatis dan dia berseru, langsung berdiri dan bertanya, apakah Callista baik-baik saja? Charles Ma berkata dengan suara yang dalam, ya, dia baik-baik saja. Mendengar bahwa Callista baik-baik saja, Jerry yang menghela napas lega. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Jerry yang bertanya. Charles Ma berkata, itu adalah pembunuh dari Red Dust. Tatapan Jerry yang menjadi dingin, sungguh masalah besar, bahkan pembunuh Red Dust pun bisa disewa. Jelas, dia mengetahui organisasi pembunuh Red Dust. Tentu saja, dia juga menyadari betapa sulitnya pembunuh bayaran Red Dust. Begitu mereka menjalankan sebuah misi, mereka tidak akan berhenti sampai targetnya terbunuh. Dan selama pembunuh Red Dust bergerak, harganya akan dimulai dari 100 juta. Charles Ma juga berkata, saat aku mengalahkan pembunuh bayaran Red Dust, dia menggigit kantung racunnya dan bunuh diri. Meskipun sulit untuk mengetahui majikannya dari mulut pembunuh Red Dust, aku sudah memiliki target yang dicurigai setelah penyelidikan. Jerry yang sepertinya sudah tahu siapa orangnya dan angkat bicara, Jackson Ye. Charles Ma berkata, benar, itu Jackson Ye. Ada banyak orang yang ingin membunuh Callista Ye, tetapi tidak banyak yang bisa menyewa pembunuh Red Dust. Jackson Ye adalah yang paling mencurigakan, dan hanya jika Callista Ye meninggal, dia dapat dengan mudah menjadi kepala keluarga Ye. Jerry yang tidak menanggapi, setelah berpikir lama, dia berbicara, yang penting dia baik-baik saja. Kamu harus bekerja keras beberapa hari ini, lindungi Callista Ye secara diam-diam, pembunuh Red Dust tidak mudah untuk ditangani. Jangan khawatir, aku akan menggunakan pembunuh Red Dust untuk berlatih. Jika tidak, aku sudah jauh dari perbatasan utara terlalu lama dan kemampuanku akan berkurang. Charles Ma berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia berkata dengan nada serius, Kakak Jerry, aku menemukan aura yang sangat berbahaya di kamar Callista Ye. Jika tidak merepotkan untuk mencarinya, aku pasti bisa mencari orang ini. Ketika Jerry yang pergi ke kamar Callista Ye di pagi hari, tidak ada orang lain di kamar. Tetapi memikirkan fakta bahwa Callista Ye tiba-tiba mengirim pesan teks yang memintanya untuk menjaga Lacey Kin dan Happy, Jerry yang menyadarinya. Orang yang kamu bicarakan seharusnya adalah orangnya Callista Ye, pura-pura saja kamu tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Jerry yang memperingatkan. Oke, Charles Ma menjawab. Setelah menutup telepon, Jerry yang bersandar di kursi kantornya yang nyaman, matanya berangsur-angsur semakin gelap. Kota Yan sekarang benar-benar bergolak. 8 keluarga kota Yan hanya dalam nama saja. Keluarga Sun telah menjadi bawahan keluarga Chao, dan kepala keluarga Long adalah salah satu dari 4 keluarga kekaisaran besar, anggota keluarga Long. Dapat juga dikatakan bahwa keluarga Long dari kota Yan, adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Long dari keluarga kekaisaran. Keluarga Yuen sangat dekat dengan Jerry Yang, dan keluarga Ye adalah keluarga ibunya Lacey Kin. Keluarga Huang telah tunduk pada Jerry Yang, dan kali ini keluarga Huang telah menunjukkan kesetiaannya. Sekarang hanya tersisa keluarga Tian dan Song, serta keluarga Lin, semuanya merupakan oportunis dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Keluarga Chao dari keluarga kerajaan telah pindah dengan kuat ke kota Yan, dan pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Sui, Yoga Sui, telah dipaksa untuk mengungsi dari kota Yan, tetapi Jerry yang memiliki firasat bahwa tidak lama lagi keluarga Sui akan kembali. Keluarga Ye sekarang dalam kekacauan, dengan Jackson Ye mencoba untuk naik ke puncak dan keluarga Chao diam-diam mendukung di belakangnya. Keluarga Yuen juga memiliki bayang-bayang keluarga kerajaan Chao di belakangnya. Ibunya Denny Yuen adalah anggota keluarga kerajaan Chao. Jadi tampaknya hanya ada satu keluarga Huang, yang masih berada di tangan Jerry yang untuk saat ini. Keluarga Chen, keluarga Guan, keluarga Han dan keluarga Hong juga berada di bawah kendali Jerry Yang, tetapi bagaimanapun juga mereka hanya keluarga yang kuat di bawah 8 keluarga besar kota Yan. Bahkan jika mereka bergabung,
mereka mungkin tidak dapat bersaing dengan salah satu dari 8 keluarga besar kota Yan. Saat Jerry yang berada di markas grup Yanchen, merenungkan situasi di kota Yan, sebuah Ferrari merah, seperti binatang buas prasejarah, bergegas masuk ke kota Yan. Kra! Suara menusuk dari ban yang bergesekan dengan tanah terdengar saat Ferrari mengayunkan ekornya dengan indah dan berhenti di samping kru Sulisia. Seorang wanita muda yang mengenakan mantel wol merah besar melangkah keluar dari dalam Ferrari. Wanita yang sangat seksi. Kemunculan wanita berbaju merah itu langsung menarik perhatian banyak anak muda. Bahkan, sebagian aktor pria yang terkenal di antara para kru, tidak bisa menyembunyikan api dalam tatapan mereka. Wanita berbaju merah itu tampaknya sangat menyukai warna merah, mobil yang dikendarainya berwarna merah besar, mantel wolnya berwarna merah, dan rambut pendeknya juga berwarna merah anggur. Wanita berbaju merah itu juga memiliki fitur wajah yang sangat halus dan wajah dingin, yang tidak terlihat mudah didekati. "Sepupu, aku sudah datang." Saat itu, ada Audi R8 hitam yang juga parkir di samping, dan sesosok anak muda, dengan tergesa-gesa keluar dari mobil, berlari ke depan wanita berbaju merah dengan sikap hormat. "Walter Wu. Kenapa dia ada di sini?" Dia memanggil wanita berbaju merah itu sepupu. Mungkinkah wanita berbaju merah itu adalah sepupu dari keluarga Sun yang dibanggakan oleh Walter Wu? Banyak orang di antara para pemain dan kru yang segera menyadari identitas wanita berbaju merah itu. Karena Walter Wu selalu berbicara tentang sepupunya saat dia masih di lokasi syuting, banyak orang yang tahu bahwa dia memiliki sepupu dari garis keturunan langsung keluarga Sun. Untuk beberapa saat, banyak orang yang terlihat terkejut. Walter Wu sudah dipecat dari kru, apa yang akan dia lakukan dengan memanggil sepupunya ke sini? Konon sepupunya adalah Weni Sun, keturunan langsung dari keluarga Sun, dan sebelumnya adalah gamenya Star Entertainment. Kalau begitu, Weni Sun ini datang ke lokasi syuting untuk membela Walter Wu. Jika itu masalahnya, aku khawatir Sulisia dalam masalah. Para pemain dan kru bergumam dengan suara pelan. Weni Sun bahkan tidak melihat ke arah Walter Wu, matanya mencari-cari seseorang di tengah kerumunan. Segera, matanya tertuju pada Sulisia, yang sedang merekam sebuah adegan. Kemudian sudut mulutnya terangkat sedikit, memperlihatkan senyum serakah. Tidak heran dia tiba-tiba menjadi populer, dia benar-benar cantik, dan dia bahkan lebih cantik di kehidupan nyata daripada foto yang beredar di internet. Weni Sun tidak menyembunyikan keserakahan dalam tatapannya, yang membuat banyak orang terlihat aneh. Mereka merasa bahwa Weni Sun memandang Sulisia dengan mata yang aneh. "Sepupu, wanita itu adalah Sulisia, dan pacar wanita inilah yang mengekspos video dan rekamanku, yang menyebabkan kegemparan di internet dan menghancurkan karir bintangku." Walter Wu mengulurkan tangan dan mengarahkan tangannya ke arah Sulisia dan berkata sambil mengertakkan gigi, "Sepupu, kamu harus melakukan sesuatu untukku." "Enyahlah." Weni Sun menamparkan wajah Walter Wu dan berkata dengan wajah dingin, "Kamu pantas untuk dihancurkan masa depannya, bahkan jika sampah sepertimu mati, kamu pantas mendapatkannya. Jika bukan karena ibuku yang mengingat hubungan baik masa lalunya dengan ibumu, aku tidak akan repot-repot dengan urusanmu." Walter Wu hanya merasakan wajahnya sangat panas, tetapi sekarang dia membutuhkan Weni Sun untuk membantunya, jadi dia tidak berani marah dan hanya bisa menahan amarahnya. "Sepupu, jangan khawatir, sekali ini saja, selama kamu bisa membantuku mengajari Jerry yang pelajaran yang baik, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi." Walter Wu berkata dengan tergesa-gesa. Weni Sun mendengus dingin, "Pergi, panggil Sulisia untukku." Walter Wu sangat senang dan buru-buru berlari ke arah Sulisia. "Sulisia, sepupuku ingin bertemu denganmu, cepatlah dan ikuti aku." Sulisia sedang berada di tengah-tengah sebuah adegan ketika Walter Wu datang dan menarik lengannya. "Bersambung."